Baik, selamat siang Yuni, ketemu lagi kita. Siang kak. Nah, gimana Yuni? Kelihatan lemas sekali, masih semangat? Masih kak, ini ada gatal tenggorokan. Gatal tenggorokan ya. Nah, sudah minum air tadi? Udah ada. Nah, sebelumnya Yuni tahu tujuan kakak memanggil Yuni ke sini? Enggak kak. Nah, jadi sebelumnya tadi kita sudah melaksanakan yang namanya konseling kelompok, dan sekarang kita akan melakukan konseling individu. Nah, sebelumnya Yuni pernah mengikuti konseling individu? Belum kak. Nah, jadi kakak sedikit menjelaskan terkait dengan konseling individu, apa itu konseling individu dan apa tujuannya. Nah, jadi konseling individu ini merupakan suatu layanan bimbingan konseling yang bersifat pribadi antar konselor dan konseling. Nah, di mana dalam hal ini kakak akan membantu Yuni untuk menggali dan memahami perasaan, pikiran, dan perilaku Yuni, mengidentifikasi masalah atau hambatan yang mungkin Yuni alami, dan mencari solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Nah, adapun tujuan dari konseling individu ini seperti dengan membantu konselingnya dalam mengidentifikasi, memahami, dan mengatasi masalah yang menghambat kesejahteraan dirinya. Nah, menurut Yuni, ada baiknya kita sepakati waktu pelaksanaan konseling selama beberapa menit ke depan, mungkin 10 menit, 15 menit, atau 20 menit. 10 menit aja kak. Baik, jika 10 menit, kita sepakati 10 menit ya, karena ini kesepakatan bersama. Nah, sebelumnya Yuni tahu apa itu asas-asas dalam bimbingan konseling yang harus kita terapkan dalam konseling individu ini? Kurang tahu kak. Nah, jadi ada beberapa asas yang harus kita terapkan selama proses konseling kita ke depan, seperti dengan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini mencakup bagaimana kita merahasiakan apa yang kita bicarakan di sini. Hal-hal yang kita bicarakan di sini tidak boleh diketahui oleh pihak manapun, jadi ini sifatnya rahasia. Jadi Yuni tidak perlu khawatir, apa yang Yuni katakan tidak akan kakak beritahu kepada siapa-siapa. Nah, lalu ada asas kesukarelaan, di mana asas ini Yuni datang ke sini tanpa paksaan dari siapapun. Nah, Yuni mengikuti konseling individu ini ada paksaan nggak? Tidak. Baik, jika tidak, berarti kakak harap kedepannya proses konseling kita bisa berjalan dengan lancar. Lalu asas keterbukaan, kakak harap dalam asas keterbukaan ini Yuni bisa terbuka dengan apa yang memang benar Yuni alami, agar dia memudahkan kita untuk mencari solusi ke depannya. Lalu yang terakhir ada asas kegiatan, di mana Yuni harus berpartisipasi aktif selama proses konseling individu agar kegiatan kita ke depannya juga berjalan dengan lancar. Nah, sebelumnya kakak berterima kasih sekali kepada Yuni, karena Yuni sudah mau hadir hari ini, dan Ibu senang Yuni bisa terbuka. Dan hari ini kita akan berbicara tentang hal-hal yang mungkin akhir-akhir ini Yuni rasakan. Nah, tadi Yuni kan bilang bahwa Yuni memiliki permasalahan diri seperti dengan kurangnya percaya diri terhadap kemampuan akademik, lalu sering membandingkan diri dengan teman yang dianggap lebih cerdas. Nah, Yuni sempat menyampaikan bahwa Yuni merasa kurang percaya diri dalam belajar. Bisa Yuni ceritakan lebih lanjut? Iya kak, soalnya Yuni tuh sering minder. Nah, apalagi kalau lihat teman-teman yang nilainya bagus. Nah, jadi Yuni jadi merasa nggak sepintar mereka kak. Nah, berarti Yuni sering merasa minder, seperti dengan lihat nilai teman-teman yang tinggi. Jadi Yuni kayak ngerasa bahwa Yuni nggak sepintar mereka, seperti itu ya? Iya kak, seperti itu. Nah, boleh Ibu tahu biasanya Yuni bereaksi kayak gimana kalau merasa seperti itu? Apa ada reaksi yang berlebihan seperti sampai menangis, seperti itu? Kalau begitu jadi malas belajar bu, kadang-kadang mikir buat apa belajar nilainya jelek terus. Nah, terima kasih sebelumnya karena Yuni sudah jujur.
Nah, itu adalah langkah awal yang bagus. Sekarang kita akan belajar. Nah, mohon maaf, tadi kan Yuni bilang kalau Yuni kadang mikir buat apa belajar tapi nilainya jelek terus. Nah, ada baiknya ketika kita mengalami kegagalan, kita harus mencoba sesuatu seperti kita berpikir positif. Ini yang tadi yang dikatakan bahwa mikir buat apa belajar nilainya juga jelek terus itu termasuk dengan pikiran negatif. Ketika kita terus melakukan hal tersebut, hal itu juga bakal berpengaruh untuk nilai kita ke depannya. Nah, mungkin Yuni coba ketika Yuni malas belajar, cari sesuatu yang kayak bisa meningkatkan semangat belajar Yuni. Misalnya tuh di film-film ada kayak artis Prilly Latuconsina misalnya kan, mungkin kita bisa termotivasi dari sana. Nah, tapi terima kasih Yuni sudah jujur. Sekarang kita akan belajar cara untuk mengelola pikiran dan kebiasaan sendiri. Nah, ini juga disebut sebagai teknik self management. Kita akan coba atur sendiri cara berpikir dan bertindak agar Yuni bisa merasa lebih percaya diri. Nah, sekarang kita mulai dari langkah pertama. Coba kenali kebiasaan Yuni. Yuni perhatikan ya kapan biasanya rasa minder itu muncul. Paling sering saat habis ulangan Kak, atau waktu guru nanya di kelas nggak bisa jawab. Oke, nah coba sekarang Yuni buat catatan harian singkat ya. Setiap kali Yuni merasa minder, tulis situasinya apa, perasaan Yuni apa, dan apa yang Yuni pikirkan saat itu. Bisa kayak jurnal gitu. Oh, berarti kayak jurnal gitu ya Kak ya? Iya, betul sekali, itu namanya self monitoring. Nanti kamu bisa lihat pola pikir negatif yang sering muncul. Nah, kalau Yuni sudah mulai mencatat, langkah selanjutnya yaitu melakukan evaluasi. Coba tanya ke diri Yuni sendiri, apa benar semua teman Yuni lebih pintar, atau apa satu nilai jelek berarti aku gagal? Kadang-kadang sih Yuni nyadar Kak, nggak semua temanku yang nilainya bagus itu di semua mata pelajaran. Nah, itu langkah penting Yuni. Sekarang kamu sudah mulai melawan pikiran negatifmu dengan kenyataan. Pikiran seperti aku nggak pintar perlu diganti jadi lebih realistis. Nah, selanjutnya yaitu self reinforcement, yaitu memberikan hadiah atau penghargaan ke diri sendiri setelah melakukan hal-hal baik. Misalnya nih, kalau Yuni bisa menyelesaikan tugas tanpa menyerah, Yuni boleh kasih waktu istirahat nonton atau tulis pesan positif untuk diri sendiri. Kadang juga kita bisa merencanakan, setelah aku berhasil ini mau healing deh ke sini sama teman-teman kayak gitu, sebagai reinforcement untuk diri sendiri juga kan. Kayak memberikan semangat untuk diri Yuni sendiri. Nah, Yuni juga bisa tempelkan kata-kata motivasi di buku atau meja belajar Yuni. Kalau Yuni berhasil mengubah suatu pikiran negatif, itu sudah layak dipuji loh. Yuni di rumah pasti ada meja belajar kan? Ada Kak. Gini nggak nulis sesuatu di meja belajarnya atau nggak sama sekali? Nggak sama sekali. Nah, itu coba Yuni lakukan hal itu agar tidak terlalu membosankan, dan Yuni juga kedepannya bisa lebih semangat dengan adanya kata-kata positif tersebut. Jadi Yuni tahu kalau Yuni bisa mengatur pikiran sendiri. Selama ini Yuni biarin pikiran negatif terus datang. Nah, dari pembicaraan kita hari ini, hal apa yang Yuni dapat pelajari? Yang tadi saya katakan, jadi lebih tahu gitu mengatur pikiran, lalu tidak membiarkan pikiran sendiri negatif terus datang. Ya, bagus ya. Sekarang langkah apa yang bakal Yuni mulai lakukan minggu ini? Mungkin Yuni akan melakukan membuat catatan kapan Yuni merasa minder, terus coba tulis juga hal positif yang bisa Yuni lakukan.
Nah, Yuni juga pengen kasih diri sendiri hadiah atau kalau berhasil belajar tanpa nyerah. Baik, bagus sekali ya Yuni, dan kita bisa lakukan evaluasi bersama untuk selanjutnya. Nah, ingat perubahan besar itu dimulai dari langkah kecil yang dilakukan terus-menerus. Nah, karena Yuni sudah menyadari pola pikir negatif yang menghambat kepercayaan diri Yuni, apakah konselingnya bisa kita cukupkan sampai di sini? Mengingat juga waktunya sudah 10 menit. Bisa. Baik, untuk hari ini kakak akhiri ya. Tadi kita awal dengan doa, maka kita akhiri dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Yuni sudah mengikuti kegiatan dengan baik. Ya, Kak. Sampai jumpa. Sampai jumpa.